Udah deket banget ya kita sama Lebaran. Biasanya tiap tradisi nih punya makanan unik menjelang hari raya terbesar umat Islam ini. Kali ini Makan Receh mau kasih rekomendasi hidangan Lebaran khas wilayah Sumatera Foodies. Namanya lemang. Ini emang udah hits ya. Tapi beberapa wilayah ada yang menyebutnya lamang atau lomang nih Foodies. Meski namanya sedikit beda, tapi bentuknya sama aja sih ya. Bulat memanjang karena dibakar di dalam bambu. Nah, buat yang tinggal di Jakarta, jangan sedih, lemang ini banyak banget ya dijual di sekitar Pasar Senen nih Foodies. Jadi yang nggak mudik tetap bisa makan lemang di Jakarta. Nah Foodies, aku udah ada di depan Food Street Kramat di sekitar wilayah Pasar Senen, Jakarta Pusat. Nah di sini banyak banget bambu-bambu yang dibakar di depan kayak gini nih. Ini adalah nasi lamang. Biasanya nasi lamang ini disantap pada saat bulan puasa dan juga Lebaran. Nah, penasaran nih cara bikinnya nasi lamang ini seperti apa? Dapurnya ada di belakang, kita langsung aja samperin. Di pusat kuliner khas Minang ini memang banyak banget Foodies yang jual lemang dari ujung ke ujung. Walaupun berbeda penjual, tapi sebenarnya dapur lemang mereka jadi satu loh. Nah, ini dia nih Foodies, pusat supplier pembakaran lemangnya. Misi Bang. Iya. Wah, lagi sibuk apa nih Bang? Lagi bikin lemang. Ini cara bikinnya gimana Bang? Daun tua dimasukin. Oh, dimasukin ke bambu sini ya? Iya. Nih, aku boleh bantuin nggak Bang? Boleh. Oke deh, kita bikin ya Bos ya. Di sini proses pembuatan lemang dimulai dari pagi. Karena pembuatannya cukup lama, jadi ada 3 kali kloter pembakaran dalam sehari. Yuk kita bikin yuk Foodies. Yang pertama kita buat dulu pembungkus lemangnya ya. Ada 2 jenis daun pisang yang digunakan, yang muda dan daun yang tua. Kita masukkan daun pisang yang tua dulu ya. Lalu daun pisang yang muda diletakkan di bagian dalamnya agar rasa lemangnya semakin sedap. Masang daunnya ini unik loh Foodies, digulung pakai kayu kemudian dibuka di dalam bambu. Wah, harus sabar ya biar rapi nih hasilnya. Kalau nggak rapi nanti lemangnya bisa belepotan dan ambiar ya Foodies. Nah Foodies, ini masaknya harus bener ya. Ini bagian dalamnya daun, di bagian luar. Kalau yang bagian luarnya di dalam. Kalau ini kebalik, nanti beras ketannya ini nggak mekar dan hasil lemangnya jadi bantet ya. Iya. Kalau sudah daunnya terpasang rapi di dalam bambu, saatnya diisi dengan beras ketan. Nah, beras ketan ini sebelumnya sudah direndam kurang lebih 30 menit sampai 1 jam Foodies, agar lemangnya lebih gampang mengembang. Teknik pengisiannya ini beda ya sama bikin lontong yang hanya diisi sedikit beras Foodies. Untuk bikin lemang, isian ketan ini harus padat sampai ujung bambunya. Lalu jangan lupa tambahkan santan biar makin jos rasanya. Nah, kalau sudah terisi penuh dengan beras ketan, kini lemangnya siap dibakar. Nah Foodies, ini tadi udah diisi beras ketan, sekarang tinggal dibakar. Ini proses pembakarannya cukup lama, bisa sampai 2-3 jam. Jadi harus bener-bener ditungguin karena kalau nggak dibolak-balik bisa gosong. Saat dibakar, lemangnya juga harus sering ditambahin santan ya. Pokoknya harus terpantau agar matangnya sempurna. Ini kalau udah setengah matang, lemangnya diikat di ujungnya agar isiannya tidak luber. Wah, perjuangan sekali ternyata ya Foodies bikin lemang. Apalagi kalau mau lebaran nih ya, pedagang lemang di sini bisa bikin 1000 lemang dalam waktu sehari. Wih, mantul banget ya. Ini dia nih baru yang namanya berkah hari raya. Nah Foodies, jadi bambu yang digunakan untuk bakar lemang ini adalah bambu seperti ini nih. Jadi nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda. Biar matangnya bisa cepet, tapi juga nggak gampang gosong. Nah, lemang yang udah matang, udah berjajar nih sekarang nih di pinggir jalan Foodies. Di sini hampir setiap warung makan menjual lemang lengkap dengan tapenya. Ini berapa ini satu nih? Satu batang 30.000. Satu batang 30.000. Memang ini belinya harus satu batang gini ya? Satu batang. Oke, nah ini makannya nanti sama apa? Pakai tapai atau pakai rendang, tergantung selera. Kalau tapai itu berarti yang Asam-asam manis. buat cemilan gitu ya. Kalau rendang bisa buat lauk. Aku mau dia satu ya, bikinin. Yuk Foodies, kita cobain lemang di warung Uni Devi. Warung lemang tape Uni Devi ini lemangnya dijual pas masih anget-anget Foodies. Kita juga bisa milih nih, mau dimakan pakai tape atau pakai rendang. Wih, lama benar. Nah, kalau mau makan sama tape tambah 10.000 aja. Sementara kalau mau makan sama rendang, harga per potong rendangnya 17.000 aja. Receh ya?
Nah, foodies, ini tadi lamang yang sudah kita bikin. Saatnya kita coba. Ini berpadu dengan tape ketan hitam. Walaupun sama-sama ketan, ini teksturnya beda, foodies. Kalau ini dia lebih renyah. Dan rasanya itu dia manis. Ada asamnya sedikit. Dan lemangnya ini kan lebih cenderung gurih. Jadi ini rasanya paduannya enak banget. Ketan tape ini mirip rasanya dengan tape uli khas Betawi. Cuma cara masak ketannya aja yang berbeda. Lemang ini kalau di daerah Minang dimakannya pakai tape atau rendang. Tapi kalau di wilayah Sumatera Utara, lemang dimakan sama durian. Ini sih udah pasti sama-sama enak ya. Sekarang kita cobain yuk makan lemang rendang ini, foodies. Kalau biasanya makan rendang pakai nasi padang sebungkus, nah gimana nih rasanya kalau rendang dimakan sama lemang? Nah, biasanya kan kita kalau makan rendang itu pakai nasi padang yang banyak lauk, banyak sayur. Tapi ini sensasinya beda, foodies. Ini dia lebih padat, tapi rasa gurihnya dari lemangnya ini berasa. Enak deh pokoknya. Wih, ternyata lazis, foodies, makan rendang sama lemang. Karena emang padat banget, jadi makan beberapa potong lemang udah bisa bikin kenyang. Makan lemang ini memang lebih enak kalau makannya rame-rame ya, bareng keluarga, apalagi saat lebaran. Tapi kalau yang belum bisa kumpul, harap sabar. Karena kan pandemi belum berakhir ya, foodies. Pokoknya kesehatan keluarga itu jelas yang utama. Sepakat? Semoga tahun depan pandemi sudah usai dan kita bisa kembali berkumpul di hari yang fitri. Amin.